Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buya, saya dari Indramayu ingin bertanya. Saya tiap tahun selalu zakat mal karena tiap tahun pendapatan saya catat dan sudah masuk satu nisab. Tapi pengeluaran tidak saya catat. Pertanyaannya, nomor satu, saya hitung dari Ramadan ke Ramadan berikutnya. Sedangkan gaji saya menurut tahun Masehi sedangkan gaji saya menurut tahun Masehi kadang nggak tepat 12 bulan jadinya. Tahun ini kami buat rumah dengan cara menggadai aset kami, sawah, emas, gaji. Jadi kami ada kewajiban zakat malkah. Sedangkan sawah yang kami gadai seperti ada di sini, yaitu sawah digarap oleh orang yang meminjamkan uang, bukan sebagai jaminan. Jadi kami sangat berkurang pendapatannya. Demikian pertanyaan kami. Syukran Buya. Masya Allah. Yang pertama tentang zakat. Subhanallah. Semoga Allah menjadikan kita ahli bayar zakat. Amin, semuanya. amin, Diberi amin. oleh Allah rezeki yang melimpah, Amin. yang berkah, halal dan bermanfaat. Bicara tentang zakat profesi, nah ini loh yang kami sering ingatkan. Sekarang badan zakat kok begitu senangnya dengan zakat, dengan uangnya orang. Dikit-dikit kena zakat, dikit-dikit kena zakat. Tidak boleh kita. Yang tidak wajib zakat, ya jangan dikatakan wajib zakat. Sekarang kita lihat selebaran waktu yang lalu, orang jual aset suruh bayar zakat. Ini bagaimana? Dari mana? Tidak ada membayar aset, jual zakat, bayar zakat. Kecuali orang jual beli. Adapun zakat profesi ini khilaf besar tentang kewajiban bayar zakat, zakat profesi. Maka bagi yang mengatakan zakat profesi, itu harus hati-hati. Maka tidak boleh seenaknya, karena kita akan mengambil haknya orang. Kemarin ada yang bertanya, gajinya cuma 3 juta sebulan, langsung sudah dipotong untuk zakat. Zakat dari mana 3 juta? Bahkan 3 juta kali 12 adalah tidak akan sampai kepada nisab. Ini maka zakat profesi adalah dalam hal ini khilaf di antara para ulama. Tapi jangan sampai setelah mendengar omongan kami lalu jadi pelit. Selama ini jika Anda sudah biasa mengeluarkan zakat, Anda bisa berubah menjadi sedekah. Adapun zakat profesi yang Anda ceritakan tadi, sepertinya kan gaji, berarti kan profesi ya? Gaji Anda. Berarti zakat profesi ini dikumpulkan selama 12 bulan. Tentunya bulannya bulan Arab, ya perkiraan saja, maju mundurnya kan begitu. Dari harta gaji yang Anda kumpulkan itu nanti dipotong, dibersihkan untuk operasionalnya. Setelah Anda bersihkan untuk operasional, bukan pengeluaran ya, operasional yang ada hubungannya dengan kerjaan Anda. Kalau pengeluaran nggak bisa nggak masuk dalam hal ini. Pengeluaran itu nggak. Pengeluaran itu bisa nggak dihitung, nggak dihitung kemudian zakat semakin berat, bisa nggak dihitung zakat semakin ringan. Ada 2. Jadi gimana? Maksudnya gimana? Ada pengeluaran itu tidak dihitung ya, tapi menjadikan zakat itu ringan. Apa itu? Toko. Orang punya perdagangan. Kemudian sudah beli mobil, beli rumah ya dari hasilnya. Nggak dihitung sudah, karena sudah keluar. Tapi kalau ini tidak mengurangi. Kalau misalnya bagi yang mengatakan zakat profesi atau zakat profesi ya, misalnya bagi yang mengatakan zakat profesi, maka pengeluaran, misalnya pengeluaran sifatnya selain daripada urusan kerjaan, beli mobil ya nggak dihitung. Nggak dihitung maksudnya apa? Ya urusan beli mobil ya kan. Tapi tetap dari itu tidak mengurangi beban zakat. Sebab apa? Yang dihitung dan akan mengurangi adalah jika itu pengeluaran yang ada hubungannya dengan pekerjaan. Misalnya saya sebagai pegawai apa, saya perlu mobil perlu bensin, ada sopir. Mungkin gaji saya adalah 15 juta. Tadi untuk bensin sama sopir itu adalah 3 juta, ya kan? Untuk perawatan mobilnya pun ternyata di tempat parkirnya saya harus bayar. Ini ternyata saya hitung 5 juta. Nah ini pengeluaran yang ada hubungannya dengan pekerjaan, maka itu memotong nilai nisab tadi, nilainya tadi. Jadi yang kalau itu baru, kalau seandainya saya 15 juta, kemudian ternyata untuk sopirnya, kemudian untuk mobilnya, bensinnya, kemudian juga untuk tempat parkirnya itu sampai 5 juta, berarti uang saya hanya berapa?
10 juta per bulan itu yang bersih. Kalau untuk makan gitu itu apakah termasuk hitungan kerja juga Bu ya? Makan makan di sini adalah termasuk digolongkan adalah karena orang kalau tidak makan tidak akan bekerja kan. Iya, Bu ya. Makan pribadi otomatis. Kalau bisa yang dihitung. keluarga tidak Bu ya? Keluarga di lain. Keluarga tidak ada urusannya dengan ini. Keluarga adalah hasilnya nanti. Gitu. Nah, ini pokoknya yang ada hubungannya dengan dirinya, dengan pekerjaannya dia. Kemudian setelah itu anggap saja semua untuk makan saya dan sebagainya 5 juta, tinggal 10 juta. 10 juta. Nah, 10 juta dikalikan 12. 120 itu sampai nisab atau tidak? Nah, nisabnya adalah emas. Diperkirakan seharga emas. Emas berapa? 84 gram kurang lebih atau 90 gram. 90 gram lah begitulah kurang lebihnya. 80 jutaan. 90 gram emas murni. 24 karat. Nah, kalikan berapa? Tak tanya Pak, kalau dinilai dengan uang menjadi 80 juta misalnya. Berarti nisab kita 80 juta. Kita tadi punya hasil berapa? 120 juta. Tapi gaji 5 juta? Ya nggak ada lah nanti 5 juta kalau aja. Seperti itu masih mungkin dikeluarkan zakatnya. Kalau hasilnya seperti itu, tapi hasilnya 5 juta, 4 juta. Nah, kita kan mendengar pegawai baru masuk gaji 3 juta kena zakat. Ini Ustadz mana yang mewajibkan zakat ini? Kok tamak banget dengan duitnya orang? Nggak boleh begitu. Ingat, kita tidak boleh dolim kepada orang fakir, juga tidak boleh dolim kepada orang kaya. Sudah aturan syariat sudah jelas begitu. Termasuk zakat fitrah, biarpun orang miliarder tetap 2,5 kilo. Nggak ada kamu seorang miliarder zakat fitrahmu 1 karung, nggak boleh, haram begitu tuh. Begitu juga nggak boleh kita menyalurkan zakat dengan cara yang salah seperti itu. Baik. Dan bagi untuk pembayaran zakatnya boleh setiap bulan ya Bu ya? Boleh setiap bulan, tapi nanti dihitungnya pada akhirnya. Misalnya setiap bulan dikira-kira. Tapi hitungan finalnya tetap di akhir. Jadi di awal bulan itu, setiap bulan itu namanya taqdimuz zakat. Jadi nyicil zakat biar nanti di akhir tahun tidak berat. Ya kan begitu. Mungkin karena berubah-ubah, mungkin tahun ini saya dapat 10 juta bersihnya, berarti langsung saya 2,5%. Besok tinggal 9 juta, 2,5%. 12% sampai akhir 2,5%, berarti nggak keluar zakat lagi, selesai, nggak ada zakat 2 kali. Baik. Sebab kalau nggak begini berat kadang malah ditumpuk, tatanya gaji sebulan untuk zakat semuanya pada akhirnya. Karena apa? Untuk membayari zakat yang belum dibayar pada bulan-bulan sebelumnya. Seperti itu. Jadi langsung 2,5% dikeluarkan, langsung dibagikan. Langsung dibagikan dengan boleh itu. Ya, tapi setelah diperkirakan gaji bersihnya dikalikan 12 sampai ke nisabnya. Gitu ya. Baik. Baik, subhanallah ya. Terima kasih Bu ya atas jawabannya Bu ya. Dan tadi masalah penggadaikan aset Bu ya. Menggadaikan aset itu ada beberapa pertanyaan. Anda gadaikan kemana? Syar'i atau tidak syar'i? Itu pertanyaan. Jangan Anda hanya mengejar pengen cepat rumah, tapi ternyata Anda menggadaikan. Kalau gadaikan didahului utang kan? Anda utang syar'i atau tidak? Sistemnya bagaimana? Apa sistem murabahah atau bagaimana? Anda harus hati-hati situ. Anda sudah baik bertanya zakat dan sebagainya, tapi takut Anda kepleset di sini. Selagi tidak syar'i, jangan Anda paksakan yang demikian itu. Kemudian, jika Anda menggadaikan kepada seseorang, datanya pinjamnya ke seseorang tadi ya. Seseorang, Anda pinjam ke seseorang, tentunya tidak ada bunga, tidak ada tambahan. Nah, kalau Anda meminjam kepada seseorang, maka gadai itu adalah jaminan. Maka tidak boleh dipakai oleh orang yang meminjamkan uang kepada Anda, apapun bentuknya. Ini soalnya adat katanya Bu ya. Adat yang salah tidak boleh diikuti dong. Adat yang salah jangan diikuti. Nah, Anda beri contoh minjemin orang nggak usah pakai ngambil sawahnya nanti. Nggak boleh diikuti adat. Masa yang salah diikuti? Karena bukankah waktu kita meminjamkan uang tujuannya menolong? Kan begitu. Lah sekarang menolong apa? Uang sawahnya kita garap. Kapan dia akan menyicil utangnya? Uang sawahnya kita ambil. Nah, ini kan dolim yang luar biasa. Halus bahasa minjemi kayak nolong tapi nyekek sebetulnya. Itu supaya masuk riba juga Bu ya? Ya itu riba, itu bentuk riba. Cuman caranya gimana solusinya? Lebih baik adalah sistem, jadi boleh yang meminjamkan uang tadi menggarap sawah, tapi dihitung sebagai kontrak per tahun berapa disewa, jadi dihitung potong utang begitu. Iya dong, dan normal. Kalau udah terlanjur gimana Bu ya? Ya tinggal dihitung saja ke belakang biar halal semuanya. Misalnya kan ini kan dia yang pinjem gitu Bu ya. Dia pinjem, ini orang yang meminjamkan nggak mau. Kalau nggak mau jangan pinjam ke sana, orang mau nolong berarti kan. Jangan kelihatan nggak mau nolong. Sudah terlanjur. Sudah terlanjur ya diselesaikan, jangan diulang lagi. Maka gitu, makanya dalam Islam itu pinjam meminjam itu kenapa kok ketat seperti itu? Karena apa? Pinjam itu orang tidak akan pinjam kecuali hajat. Di saat orang hajat buta, suruh nambah berapapun jadi mau. Itu kesempatan untuk mencekik bagi sing kaya. Si kaya mencekik larat, makanya dipangkas oleh Islam. Coba sekarang ada anaknya sakit, masuk rumah sakit ya kan, mau pinjam duit 10 juta, saya pinjemin, oke, tapi bayarnya 13 juta. Dia sudah buta, yang penting anak saya sembuh, mau kan?
Mau. Iya. Saya kesempatannya kayak bahkan mungkin kesempatan. Tuh, anaknya sakit, nggak mau, pasti mau. Nah ini kesempatan untuk mencekik orang lain, orang fakir. Makanya dipangkas oleh Islam. Fahami ini. Kalau kita tidak mematuhi ini, kita dicekik nanti pada akhirnya. Ya coba. Masya Allah. Kalau nggak mematuhi syariat Nabi Muhammad, lihat kita akan dicekik orang lain. Tiba-tiba kita dijadikan oleh Allah fakir, dijadikan oleh Allah banyak utang, dicekik sama orang. Kenapa? Karena selama ini kita merestui orang mencekik orang lain. Kenapa? Menghalalkan riba. Na'udzubillah. Dicekik. Kalau Anda ikut mendukung penghalalan riba, tinggal gilirannya Anda akan dicekik oleh orang. Baik, Anda akan dimakan riba. Hati-hati, jangan main-main dolim kepada orang fakir. Insya Allah. Baik ya. Terus jadi katanya tadi pertanyaannya dengan kondisi keuangan yang sudah semakin berkurang banyak gitu ya, dikarenakan tadi yang dijadikan jaminan adalah sawah. Lalu itu apakah masih tetap diwajibkan untuk zakat mal? Oh enggak, gitu, mana? Oh enggak, beda. Urusan utang dengan urusan penghasilan beda. Anggap saja profesi yang sudah menurut yang mewajibkan. Saya tidak contohkan profesi deh. Anda punya toko, ya kan? Foto punya perputaran uang kan? Di toko sudah sampai nisab. Anda tetap nisab tetap wajib ya kan? Biarpun di sini Anda punya utang yang lainnya. Bahkan lah ini lebih ekstrim lagi contohnya. Anda pinjam duit kepada saya 200 juta. Lalu Anda membuat toko. Setelah membuat toko berputar 1 tahun sampai 200 juga. Satu nisab belum? Berarti akhir tahun Anda wajib membayar zakat. Anda berkata, loh kan saya punya utang kepada Buya. Masa saya punya utang 200 juta? Oh aset saya, perdagangan saya 200 juta. Kok saya bayar zakat? Iya, wajib zakat. Kenapa? Itu perdagangan Anda, urusan utang dengan saya beda. Lah nggak adil dong. Oh ya, kalau pengen adil beneran, kembalikan utang Anda, nanti nggak bayar zakat. Oh, ya kan? Ya. Coba, kalau pengen nggak bayar zakat, ya jangan dagang di situ, kembalikan saja duitnya ke saya. Ya. Dan kalau duit kita yang dihutang orang gitu, Bu, tidak misalnya, wajib. Kalau uang kita di tangannya orang, uang saya yang di Anda, saya tidak wajib membaca. Khilaf di antara para ulama yang dikukuhkan adalah tidak wajib mengeluarkan zakat. Yang wajib mengeluarkan adalah yang meminjam. Karena yang meminjam itu sebab pinjaman itu sudah seperti dimiliki. Dia boleh diperlakukan dibuat apa saja. Kan begitu. Selain lain titipan. Beda ya. Bahasa Jawa, bahasa Indonesia agak sedikit perlu dipenjelasan. Kalau saya nitipkan uang kepada Anda, maka saya wajib mengeluarkan zakat. Karena itu Anda seperti lemari, tapi lemari berjalan. Berarti saya yang punya, saya yang berkuasa atas uang tersebut. Ya, tapi kalau Anda pinjam uang saya, Anda wajib mengeluarkan zakat. Baik, Bu ya, subhanallah. Baik, Bu ya, terima kasih Bu ya atas jawabannya. Dan